Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi di Celengan Film. Bentar lagi bulan puasa nih. Siapkah kalian semua? Ya harus siap dong. Oke, untuk kali ini aku mau menceritakan alur film yang berjudul Wedding Invitation. Kepo kan sama alur ceritanya? Cus, mari melebur ke alurnya. Film dimulai ketika ada seorang cewek bernama Xiao Xiao selalu memakan bekal yang sama setiap hari sampai bosan, yaitu sebuah somai. Tak disangka hari-harinya berubah. Saat ia hendak memakan bekal sekolahnya, ia mendapatkan bahwa bekal makanannya telah diganti oleh seseorang dan menjadi makanan yang sangat enak. Ternyata orang yang mengganti bekalnya adalah Li Xing. Ia adalah cowok cakep di sekolahnya. Saat Xiao Xiao sedang menyantap makanan di sebelah lapangan basket, tiba-tiba saja Li Xing datang berputar-putar sambil bertanya kepada Xiao Xiao, mendengar kata makanan yang Li Xing buat cuma dinilai lumayan, ia pun menoleh dan duduk di samping Xiao Xiao. Saat duduk bersama, Li Xing menyuruhnya untuk selalu tersenyum. Tapi Xiao membalas ucapan Li Xing. Mendengar ucapan Xiao yang seperti tidak bersemangat, Li Xing pun menyuruhnya tersenyum karena saat ini dia ada di sampingnya. Setelah hal tersebut, mereka pun akhirnya berpacaran. Waktu pun terus berlalu. Terlihat Xiao bekerja sebagai pengrajin barang-barang antik, sedangkan Li Xing datang untuk membawakan bekal makanan untuknya. Melihat ada luka di tangan Li Xing, ia pun kemudian mengobati luka itu dengan menempelkan plester untuknya. Terlihat juga saat mereka sedang makan bersama-sama teman, terlihat mereka sangat romantis, dan adegan pun ditutup dengan ciuman mereka berdua. Mereka pun akhirnya lulus kuliah. Tak disangka, tiba-tiba saja Xiao mengajak Li Xing untuk berpisah alias putus. Mereka pun membuat perjanjian jika dalam 5 tahun ke depan masing-masing dari mereka masih belum mempunyai pacar, maka mereka berdua pun akan langsung menikah. Alasan lain dari perpisahan tersebut karena Li Xing ingin menjadi koki yang handal, sementara Xiao ingin menjadi seorang desainer. Waktu pun berlalu. Di sini terlihat Xiao sedang membuang sebotol obat dan berkata bye-bye atau berarti selamat tinggal. Ia nampak menelpon cowok yang bernama Mau Mau. Saat sedang makan bersama, ia tidak menemukan makanan yang ia suka sama sekali. Ternyata awal mula ia menjadi seorang pemilih makanan karena ia berpacaran dengan Li Xing yang bekerja sebagai kepala koki di suatu restoran. Apa saja yang ia makan pasti tidak sesuai dengan yang ia inginkan, dan ia pun pergi meninggalkan makanan itu begitu saja. Ternyata cowok yang menemani Xiao bernama Mau Mau adalah adiknya sendiri. Saat mereka sedang berada di sebuah kamar, ia tak sengaja melihat Li Xing yang telah menjadi koki yang handal dan ikut kompetisi MasterChef. Saat mau membicarakan Xiao, ia pun membocorkan janji yang selama ini dibuat antara Xiao dan Li Xing. Setelah mendengar janji antara Xiao dan Li Xing, Mau Mau pun ingat bahwa hari ini tepat 1 tahun janji itu dibuat. Ia malah khawatir seandainya Li Xing direbut orang lain karena Xiao terlihat tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Tapi tiba-tiba Li Xing menelponnya. Xiao bingung mau menjawab telepon tersebut, dan dalam hatinya ia masih berharap pada Li Xing. Di dalam kamar, Xiao pun akhirnya menelpon kembali Li Xing. Ia bertanya kenapa tiba-tiba saja ia menelponnya. Ternyata alasan Li Xing menelpon adalah ingin memberitahu Xiao bahwa sebentar lagi ia akan menikah. Saat mendengar Li Xing mau menikah, tiba-tiba saja buku yang dibawa Xiao tiba-tiba jatuh. Karena malu, ia pun mengatakan bahwa kucing yang ada di rumahnya menyenggol dan menyebabkan barang-barangnya jatuh ke lantai. Tapi di sini Li Xing masih tidak percaya. Sebelum menutup telepon, Xiao juga ingin mengatakan bahwa Li Xing tidak usah menunggunya lagi karena ia sudah mempunyai kekasih. Ia pun menutup telepon tersebut dengan kalimat bahwa Li Xing tidak usah lagi mengkhawatirkannya. Setelah mendengar kabar tersebut, Xiao pun membungkus 2 piring dan membawanya terbang ke Beijing untuk hadiah pernikahan Li Xing.
Ia pun pergi ke tempat Li Xing kerja, yaitu sebuah hotel yang lumayan mewah. Saat duduk di meja, ia pun memesan makanan yang tidak ada di dalam menu. Awalnya pelayan hotel sudah mengatakan bahwa menu tersebut tidak ada, tapi karena keangkuhan Xiao, pelayan pun kemudian pergi ke dapur untuk menanyakan langsung masakan tersebut ke koki yang memasak. Awalnya koki merasa bingung dan mengatakan bahwa menu tersebut memang tidak ada. Tapi di sini tiba-tiba Li Xing juga mendengar nama masakan tersebut. Ia sadar bahwa Xiao datang ke hotel tempat ia bekerja. Saat hendak menyantap makanan yang telah ia pesan, tiba-tiba Li Xing datang untuk duduk di depan mejanya. Ia pun memberi tanda kepada Xiao untuk memakan makanan yang telah ia masak. Tak lupa ia juga menanyakan apakah dirinya sudah lulus dalam memasak apa belum. Xiao ingin memastikan masakan tersebut terlebih dahulu. Apakah sudah dalam kriteria enak atau belum? Li Xing tiba-tiba saja memberitahu bahwa pernikahannya tinggal sebulan lagi. Dan tiba-tiba saja calon istrinya datang untuk duduk di meja yang sama. Mereka pun mengumbar kemesraan di depan Xiao. Saat itu ternyata adalah jadwal Li Xing untuk mencoba sebuah gaun pengantin. Karena di sana ada Xiao, ia pun ikut mengajaknya juga. Saat hendak berangkat, tiba-tiba hadiah yang dibawa Xiao untuk hadiah pernikahan jatuh dan pecah. Dan adegan pun berganti di tempat toko gaun pengantin. Mereka pun akhirnya mencoba gaun pengantin yang mereka inginkan. Saat sedang memakai gaun pengantin, calon istri Li Xing meminta pada Xiao untuk membantunya memakai gaun. Saat itu mereka berdua pun ngobrol bersama dan membicarakan bagaimana ia bisa menjadi calon istri Li Xing. Ternyata gaun yang dipakai kurang besar 2 inci. Dan ia pun mengatakan bahwa kalau gaun ini akan lebih cocok jika dipakai oleh Xiao daripada dipakai dirinya. Terlihat ia juga berterima kasih pada Xiao karena mereka telah berpisah. Ia bersyukur bisa bertemu dengan Li Xing. Tak lupa Rui juga menanyakan apakah Xiao sudah memiliki pacar. Karena sedikit grogi, Xiao pun berkata bahwa dia sudah memiliki kekasih. Saat keluar kamar ganti, Xiao mengomentari kekurangan gaun pengantin mereka. Rui nampak setuju dengan perkataan Xiao, dan mereka pun akhirnya merubah desain gaun pengantin sesuai permintaan Xiao. Mereka pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Di jalan, Rui dan Li Xiang pun berpisah dengan meninggalkan ciuman. Sementara itu, Xiao tetap duduk di belakang kursi sambil menunggu Li Xiang untuk mengantarkannya ke tempat tinggal sementara saat ia berada di Beijing. Ternyata Li Xiang mengajak Xiao ke tempat tinggal yang sangat mewah, yaitu tempat yang ia gunakan nanti saat bersama Rui setelah menikah. Ia sedikit pamer dengan isi kamar ruangan tersebut, tapi tak ada satupun yang boleh dipakai oleh Xiao. Saat sedang berada di dapur, Li Xiang melihat luka yang ada di tangan Xiao. Ia pun meminta sebuah plester yang biasa dibawa oleh Xiao. Saat plester sudah ia bawa, Li Xiang malah menyuruh Xiao untuk memakai sendiri plester tersebut. Saat hendak berpisah karena Li Xiang harus kerja, ia nampak melihat bingkisan yang telah Xiao bawa dan menanyakan hal tersebut. Tapi di sini Xiao seolah menutupi isi dari bungkusan tersebut dan Li Xiang pun meninggalkan Xiao di rumahnya. Ketika Li Xiang sudah pergi, Xiao pun membuka bingkisan tersebut dan keramik yang telah ia bawa sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Tak peduli dengan hiroan Li Xiang untuk memakai fasilitas di sana, ia pun malah memakai semua fasilitas di kamar tersebut. Sampai pada akhirnya ia pun ketiduran di sofa hingga malam pun berlalu. Ternyata di pagi harinya ia pergi ke tempat orang tua Li Xiang. Di sana nampak orang tua Li Xiang merindukan Xiao karena 5 tahun tak jumpa. Tak lama adegan berubah seolah-olah orang tua Li Xiang ingin memanas-manasi Xiao dengan pernikahan yang akan dilalui Rui dengan anaknya. Karena sedikit jengkel, Xiao pun ingin meminta waktu Li Xiang di malam hari untuk memberikan sedikit hadiah untuknya. Di malam hari, adegan berubah ketika Xiao sedang menelpon adiknya yang bernama Miao yang sedang berbelanja sebuah tas di sebuah butik terkenal. 先看上的，哟，泰国来的吗？怎么着？你管得着啊？ Ternyata Xiao mempunyai rencana untuk memisahkan Li Xiang dengan calon istrinya. Ia pun akhirnya meminum sebuah alkohol dan berpura-pura mabuk sambil berusaha mencium Li Xiang. Tapi saat ia hendak mencium, tiba-tiba saja Li Xiang menolak karena mulut Xiao bau alkohol. Ternyata hadiah yang ingin diberikan Xiao padanya adalah sebuah piring keramik yang telah ia bungkus.
Li Xiang pun membawa hadiah tersebut keluar rumah hingga mereka berpisah dengan saling pandang dari kejauhan. Di pagi hari, Li Xiang mengikuti babak final MasterChef. Karena melihat aksi Li Xiang yang sangat keren, ia pun ingin memberikan ucapan selamat padanya. Tapi karena melihat Li Xiang sedang bersama Rui, ia pun terlihat sedih dan kemudian ia terlihat frustasi dan mabuk di jalanan. Saat sedang duduk di jalan, Xiao menelpon adiknya untuk memberikannya solusi mengenai perjalanan asrama miliknya. Saat sedang menelpon Mao, tiba-tiba saja Li Xiang menelponnya. Ternyata ia mengajak Xiao dan pacarnya untuk hadir di acara yang telah Li Xiang siapkan. Xiao pun kembali menelpon adiknya dan mengatakan adiknya untuk hadir di acara tersebut untuk berpura-pura menjadi cowoknya. Bahkan semua tiket perjalanan pulang pergi ke Beijing akan diganti Xiao. Acara pun dimulai. Di sini nampak Li Xiang seperti mencari informasi dari Mao yang berpura-pura menjadi pacar Xiao. Tapi karena Mao ini orangnya sedikit belok, ia hampir saja tergoda dengan ketampanan Li Xiang. Saat makan bersama, nampak Mao memberikan sebuah brosur pameran Xiao yang akan diadakan di Beijing. Nampaknya semua akan baik-baik saja hingga pada akhirnya semua acara tersebut seperti dikhususkan Li Xiang untuk membuat Xiao marah karena telah meninggalkannya 5 tahun yang lalu. Xiao sedikit cemburu ketika Li Xiang mencium Rui. Saat mereka saling berpisah, Li Xiang ingin mengantarkan Mao dan Xiao. Awalnya Mao ingin pulang dengan Li Xiang, tapi tiba-tiba saja Xiao menolak ajakan tersebut. Mereka berempat pun berpisah. Xiao nampak memarahi Mao karena telah mempermalukannya di depan umum dan adegan pun berganti ketika Xiao dan Mao sedang mempersiapkan pameran yang telah mereka buat. Tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan dari Li Xiang bahwa pacar Xiao yang bernama Mao terlihat cukup baik. Li Xiang menjadi tenang karena Xiao akhirnya mempunyai orang yang bisa menjaganya. Ia pun membanting HP miliknya dan pergi ke rumah milik Li Xiang. Rumah milik Li Xiang yang awalnya terlihat bersih menjadi berantakan akibat ulah Xiao. Saat Li Xiang datang ke rumahnya, tiba-tiba saja Xiao mengatakan akan kembali ke Shanghai. Melihat ucapan tersebut, Li Xiang tentu sedih dan bertanya kapan ia akan kembali. Melihat ucapan Xiao, ia pun mengajaknya jalan-jalan keluar rumah dan pergi ke sebuah kafe dan mengingatkan mereka akan kenangan yang telah terjadi 5 tahun yang lalu. Kafe dan penjaganya menjadi saksi di mana awal mula dulu Li Xiang sedang melamar Xiao tapi ditolak. Xiao, 我保证，再给我吧。没头脑。 Di tempat tersebutlah kontrak itu dibuat. Nyatanya karena kontrak tersebut, ia terlihat sangat sedih dan menangis saat meninggalkan Li Xiang di kafe tersebut. Akhirnya setelah sekian, drama yang dibuat mereka berdua terbongkar. Saat hendak memberikan surat pernikahan miliknya, Xiao tampak sedih dan ingin meninggalkan tempat tersebut. Tapi ketika pemilik kafe menyuruhnya membaca surat tersebut, Xiao baru sadar bahwa isi surat tersebut adalah pernikahan Li Xiang dengan seorang gadis bertuliskan nama Xiao. Ternyata Li Xiang masih menunggu Xiao selama 5 tahun belakangan ini. Ia hanya membuat sandiwara berpura-pura menikah untuk melihat perasaan Xiao padanya. Walaupun terlihat marah, adegan pun diakhiri dengan ciuman Li Xiang kepada Xiao di luar kafe dan di apartemen milik Li Xiang. Tentu saja karena gembira, Xiao segera menelpon adiknya. Ia memberitahu kabar bahwa dirinya akan segera menikah dengan Li Xiang. Mao nampak sudah tahu ini bakal terjadi, karena Li Xiang ini orangnya sangat ahli dalam hal percintaan. Bahkan dirinya yang bahkan seorang lelaki aja hampir saja jatuh di pelukannya. Bahkan untuk mengetahui fakta bahwa Xiao dan Mao hanya berpura-pura pacaran, ia sampai menemui Mao agar dirinya mengaku dengan mengancamnya akan membakar tas miliknya. Karena saking bahagianya, tiba-tiba saja Xiao batuk hingga keluar darah dari mulutnya. Pagi pun berlangsung. Li Xiang akhirnya kembali memenangkan pertandingan memasak. Saat ia ingin mengabari, tak ada jawaban apapun dari Xiao dan membuatnya sedih. Xiao pun akhirnya kembali menelpon Li Xiang. Ia pun mengajaknya bertemu di suatu tempat yang ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana pertama kali ia bertemu di film ini, yaitu di samping lapangan basket. Di sana Li Xiang pun hendak melamar Xiao di tempat tersebut. Tapi dengan berbagai cara, Xiao malah berusaha untuk berpisah dengannya untuk kesekian kalinya. Awalnya Li Xiang tidak percaya dengan ucapan Xiao. Tapi karena Xiao masih bersikeras untuk berpisah, ia pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan diakhiri perasaan sedih yang saat ini dimiliki Xiao.
Setelah kejadian tersebut, Li Xiang menjadi tidak fokus dengan lomba yang ia hadapi. Terlihat saat ia sedang mengiris sayuran, tangannya malah keiris pisau yang ia miliki. Nampak di sini Xiao pergi ke kafe tempat perjanjian mereka dibuat. Tapi nampaknya keinginan Xiao pergi ke kafe tersebut karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan di kemudian hari untuk Li Xiang. Di rumahnya, Li Xiang nampak sedih. Ia melihat plester yang biasa dibawa oleh Xiao. Karena galaunya, ia pun pergi di mana ia membuat sebuah perjanjian kepada Xiao. Di sana ia melihat kafe tersebut ternyata tutup. Tapi saat ia hendak pergi dari sana, tiba-tiba saja pemilik kafe datang dan menawarinya untuk ngopi bareng. Sang pemilik kafe juga mengatakan bahwa Xiao selalu datang ke tempat tersebut dan nama kopi yang ada di daftar menu adalah perbuatannya. Melihat daftar menu, ternyata ada pesan yang telah dibuat Xiao untuk Li Xiang yang bertuliskan Wozaini Shen Bian, yang berarti aku ada di sisimu. Karena panik, ia pun langsung pergi ke tempat pameran milik Xiao dan menemukan piring milik Xiao yang dipamerkan di pameran tersebut. Ia pun pergi ke Shanghai dan menelpon galeri milik Xiao. Saat menelpon, ternyata Maulah yang mengangkat telepon tersebut dan mengaku dirinya ada di Shanghai. Dan berpura-pura sinyal di sana sangat buruk dan menutup teleponnya seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Tak disangka Li Xiang malah pergi ke Beijing dan menemukan Mao yang sedang berada di sana. Ia pun marah karena Mao telah membohonginya. Ia sangat bingung kenapa tiba-tiba saja Xiao memperlakukan dirinya demikian. Ia mengatakan ingin putus dengannya, tapi ia masih memberikan pesan kepadanya bahwa dia masih berada di sisinya. Dengan marah, ia membanting barang-barang milik Mao karena Mao tidak mau berkata jujur padanya dan menyembunyikan sesuatu darinya. Ternyata Xiao ini menderita penyakit kanker. Ia meninggalkan Li Xiang karena takut kalau ia terluka mendengar kabar itu. Ia pun bertanya di mana Xiao berada dan pergi ke rumah sakit tempat Xiao dirawat. Di sana ia menemukan Xiao dalam keadaan lemas akibat penyakitnya. Dan ia pun dibuat menyesal karena dalam 5 tahun ini dia tak ada di sisinya untuk menemani di kala sakit. Di luar rumah sakit, ia terlihat menangis. Banyak orang mengamuk karena Li Xiang ini parkir sembarangan dan membuat macet jalanan. Ia hanya menangis dan tak peduli keadaan sekitar. Di pagi hari, nampak Mao memberikan makanan yang sebelumnya telah dimasakkan oleh Li Xiang. Ia tidak memberitahu kepadanya karena itu adalah kejutan yang ia berikan kepada Xiao. Walaupun makanan itu sangat enak, nampaknya Xiao tidak bisa memakannya karena penyakit yang ia derita. Xiao nampak berterima kasih kepada adiknya karena selalu bersamanya selama 5 tahun ini. Ia juga meminta izin kepada adiknya agar bisa keluar rumah sakit agar bisa bertemu dengan Li Xiang. Saat berada di luar rumah sakit, Xiao ini tahu kalau sedang diikuti Li Xiang. Mereka pun akhirnya saling menyapa setelah sekian tahun. Li Xiang pun mengajaknya ke rumahnya untuk memasakkannya sebuah masakan berupa bubur singkong. Nampak di sini Xiao tidak bisa memakan makanan tersebut karena sakitnya. Dan terlihat ia harus meminum sebuah obat dan mengaku sebagai obat kecantikan. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba saja Xiao menangis dan berpisah dengan Li Xiang. Adegan berganti ketika Li Xiang sedang melakukan perlombaan Master Chef. Saat masakannya jadi, ia malah menuju tempat duduk Xiao yang saat itu menonton dari bangku penonton. Ternyata Li Xiang terlihat menyuapi Xiao dengan masakan yang ia buat, kemudian melamarnya di depan umum. Tak hayal semua penonton pun bersorak bahagia melihat adegan itu. Dalam adegan selanjutnya, mereka kembali bertemu di tempat kafe saat dulu ia membuat perjanjian tersebut. Mereka makan bersama dengan masakan yang telah dibuat oleh Xiao sambil menirukan apa yang telah Li Xiang lakukan padanya dulu. Xiao pun menyuruh Li Xiang agar terus tersenyum dan menyuruhnya untuk melupakan karena sebentar lagi mereka akan berpisah karena penyakit yang diderita Xiao. Di adegan terakhir, nampak Li Xiang tinggal di kafe tempat mereka membuat janji. Di sana juga terlihat foto pernikahan yang telah mereka lakukan. Di sini kita sama sekali tidak melihat keberadaan Xiao yang bisa diartikan bahwa Xiao sudah meninggal.
Walaupun begitu, Li Xiang terlihat bahagia karena Xiao menyuruhnya untuk selalu tersenyum dan film pun tamat.